Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota kelompok yang pertama ada Marius Anjeli, ada Anggun, ada Siti Maisaros, saya sendiri sebagai moderator, ada Irin dan Sentia, dan ada Salsabila Sifa Az-Zahra. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Integrasi Media Sosial dan LMS Learning Management System sebagai strategi kolaboratif untuk proyek kelompok mahasiswa. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Anggun. Media sosial atau sering juga disebut sebagai sosial media adalah pelantar yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berinteraksi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, video, dan merupakan pelantar digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Learning Management System adalah perangkat lunak software yang digunakan untuk administrasi, dokumentasi, laporan, ataupun materi pada proses pembelajaran secara online dengan membutuhkan jaringan internet. Strategi kolaboratif lintas platform digital dapat mendorong partisipasi aktif dan kerjasama antar mahasiswa dalam proyek kelompok. Strategi kolaborasi merupakan kerjasama antar organisasi untuk membangun atau memperbaiki keadaan untuk mencapai keuntungan dan tujuan tertentu bagi kedua belah pihak. Pembelajaran jarak jauh merupakan pembelajaran yang dilaksanakan pada dua tempat dalam satu platform. Kendala yang dihadapi dalam pembelajaran daring paling besar adalah koneksi internet. Pembelajaran daring memiliki kelemahan ketika layanan internet lemah dan instruksi dosen yang kurang dipahami oleh mahasiswa. Learning Management System yang digunakan memiliki nama portal sekolah yang berbasis web. Dalam lingkungan akademik yang dinamis, mahasiswa dituntut untuk lebih aktif dan terlibat dalam proses belajar, bukan hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai kontributor dalam menciptakan pengetahuan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Iren. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat dan tantangan yang dihadapi mahasiswa dalam penerapan integrasi media sosial dan learning management system. Sebagai sarana kolaboratif literasi digital, di sini saya akan menjelaskan manfaatnya, yang dimana manfaatnya itu ada 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memperluas ruang kolaborasi. Dengan menggunakan berbagai macam platform digital, mahasiswa itu bisa bekerja sama tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang kedua, meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa. Partisipasi aktif muncul karena setiap platform menyediakan ruang yang terbuka bagi kontribusi. Mahasiswa itu bisa memberikan ide, komentar, dan revisi langsung dalam dokumen daring seperti Google Dokumen atau Padlet. Yang ketiga, menguatkan kerjasama tim. Nah, kolaborasi di berbagai platform digital itu membentuk budaya kerjasama yang berorientasi pada tanggung jawab dan komunikasi terbuka. Setiap anggota memiliki peran yang jelas berdasarkan pembagian tugas digital yang bisa dilihat secara bersama. Yang keempat, mendorong kreativitas dan inovasi. Penggunaan berbagai platform memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menggabungkan teks, gambar, video, atau animasi dalam bentuk proyek kelompok. Ini memperluas bentuk ekspresi ilmiah dan kreativitas mereka dalam membuat produk pembelajaran digital seperti infografis, video edukatif, atau presentasi interaktif. Sekian penjelasan dari saya tentang manfaat penerapan integrasi media sosial dan learning management system sebagai sarana kolaboratif literasi digital. Dan selanjutnya, tantangannya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Salsabila. Sekian dari saya, terima kasih.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsabila Syifa Zahra. Tantangan kolaborasi tim di era digital. Adapun beberapa tantangan kolaborasi tim di era digital antara lain: 1. Perbedaan nilai dan gaya kerja. Setiap anggota tim dari berbagai generasi memiliki nilai dan preferensi kerja yang berbeda dipengaruhi oleh zaman dan pengalaman mereka. 2. Stereotip dan prasangka. Stereotip negatif antar generasi dapat menghambat terciptanya kolaborasi yang efektif. 3. Kesenjangan teknologi. Perbedaan dalam tingkat kenyamanan dan keahlian dalam penggunaan teknologi dapat menyebabkan kesenjangan. Generasi yang lebih muda umumnya lebih cepat beradaptasi dengan teknologi digital berbanding terbalik dengan generasi terdahulu. 4. Perbedaan gaya komunikasi. Setiap generasi memiliki gaya komunikasi yang berbeda. Perbedaan gaya komunikasi antar generasi seringkali dapat menimbulkan kesalahpahaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Marius Anjeli. Baik, perkenalkan, nama saya Marius Anjeli. Saya akan menjelaskan tentang efektivitas media sosial dan learning manajemen sistem dalam meningkatkan keterampilan literasi digital dan komunikasi kolaboratif mahasiswa. Efektivitas menghubungkan media sosial dengan sistem manajemen pembelajaran learning manajemen sistem dalam meningkatkan keterampilan literasi digital dan komunikasi kolaboratif mahasiswa dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, peningkatan literasi digital menghubungkan media sosial dengan LIMS membantu mahasiswa lebih terbiasa menggunakan teknologi digital dalam belajar. Ini membantu mereka menjelajahi, menilai, dan mengelola informasi digital secara kritis. Menggunakan platform digital berbagai macam seperti Google Classroom, Moodle, WhatsApp Group, atau Microsoft Teams untuk belajar tentang etika digital seperti menjaga privasi, menghormati hak cipta, dan berkomunikasi secara sopan di media sosial. Menyesuaikan penggunaan komunikasi kolaborasi melalui media sosial dan mendorong mahasiswa bekerja sama lebih aktif dan fleksibel. Efektivitasnya terlihat dari interaksi cepat antara mahasiswa dan dosen melalui chat, forum, atau komentar di platform pembelajaran, diskusi, dan kerja kelompok online yang lebih mudah diatur sehingga meningkatkan kemampuan komunikasi, negosiasi, dan koordinasi. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, kesimpulan dari materi kelompok kami bahwasanya menggabungkan media sosial dan sistem manajemen pembelajaran learning manajemen system atau LMS adalah cara kerjasama antara platform digital yang baik untuk meningkatkan partisipasi aktif dan kerjasama siswa dalam proyek kelompok. Dengan menggabungkan dua platform tersebut, proses belajar jadi lebih ramah interaksi, fleksibel, dan efisien karena siswa bisa berkomunikasi, berdiskusi, serta mengelola tugas secara teratur meskipun berada di tempat yang berbeda. Integrasi ini juga membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan digital, kemampuan berpikir kritis, serta sikap bertanggung jawab dan mandiri dalam bekerja sama. Akan tetapi, penerapan metode ini masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan akses teknologi, rendahnya kemampuan digital, dan kemungkinan mengganggu fokus belajar karena penggunaan media sosial. Nah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.